Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Magnus Carlsen berhasil maju ke babak semifinal setelah kembali mengalahkan Edin Barcot di game kedua babak kuarter final tadi malam. Dan diikuti Jan-Krzysztof Duda, Vladimir Fedosev, sedangkan Sam Saklan dan Sergei Karyakin harus melanjutkan perjuangan mereka lewat tiebreaks nanti malam, karena kedua pemain ini saling mengalahkan di babak kuarter final. Dan untuk pagi ini kita akan tetap lanjut seri permainan dari Magnus Carlsen. Dan kita langsung saja ke atas papan. Kita tidak perlu melihat profil kedua pemain ini kawan, karena di video sebelumnya kita sudah ulas profil kedua pemain ini. Jadi di game kedua ini Magnus Carlsen pegang putih, bermain dengan pion E4 pembukaan pion raja, dibalas dengan pion C5 Sicilian Defense, kuda putih F3, pion D6, dan Carlsen bermain dengan variasi Moskow gajah B5 skat. Tentu saja pilihan hitam ada dua kawan, menutupnya dengan gajah ataupun dengan kuda. Di sini Edin Barcot memilih menutup dengan gajah di D7 menantang pertukaran, tantangan diterima gajah pukul gajah skat, dipukul balik dengan menteri. Sekarang pion C4 lanjut Carlsen ingin mendapatkan kontrol lebih pada peta D5. Juga persiapan untuk mengembangkan kudanya ke peta C3 nanti kawan, dan dibalas dengan langkah pion E5 oleh Edin Barcot. Dan coba lihat kawan, pada posisi seperti ini kedua pemain mempunyai kontrol peta yang cukup kuat di peta D5 bagi putih dan peta D4 bagi hitam. Tapi dengan struktur pion seperti ini akan menciptakan peta-peta lemah nantinya di peta pusat bagi kedua pemain. Permainan berlanjut, Carlsen melanjutkan pengembangan kuda C3, kuda hitam C6, dan pion D3 lanjut Carlsen. Variasi langkah sampai langkah ke-7 ini kawan masih sering dimainkan di game-game sebelumnya. Dan ada beberapa langkah respon hitam, seperti memainkan pion G6, mengembangkan kuda ke peta E7 atau mengembangkan gajah ke peta E7, ataupun bermain dengan pion H6 adalah langkah-langkah respon di game-game sebelumnya. Tapi di permainan ini Edin Barcot memilih variasi yang belum pernah dimainkan sebelumnya dengan langkah pion F5, dan kita temui variasi baru atau diagram baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-7 ini. Permainan berlanjut, Carlsen menerima tantangan pion F5 ini dengan pion E pukul pion F5, dipukul balik oleh menteri hitam. Sekarang kuda putih bergerak ke G5, membuka diagonal peta terang bagi pergerakan menteri mungkin, atau mempunyai kesempatan untuk mendorong pionnya nanti maju ke depan, atau kuda ini kawan di langkah berikutnya akan bermanuver ke peta E4 ini. Dan nanti pasti akan diikuti dengan langkah kuda ke peta D5 untuk menempati pos strategis di peta pusat yang merupakan peta lemah. Di posisi ini Edin Barcot melanjutkan dengan langkah pengembangan gajah E7 mengincar kuda. Kuda lompat ke E4. Edin Barcot melanjutkan pengembangan kuda F6 menantang pertukaran kuda. Tantangan pun ditolak, Carlsen lebih memilih mengamankan rajanya rokade pendek. Begitu juga dengan Edin Barcot. Selanjutnya Carlsen memainkan pion F4 menantang pion E5. Tantangan diterima. Pion E pukul pion F4 dipukul balik menggunakan gajah. Dan tentu saja di langkah berikutnya gajah dipersiapkan untuk memberikan discover attack bagi menteri hitam ini. Tapi sebelum memindahkan menterinya, Edin Barcot memutuskan bertukar kuda. Kuda pukul kuda E4 dipukul balik menggunakan pion. Kenapa Carlsen tidak memukul balik menggunakan kuda kawan? Karena nantinya Carlsen akan kehilangan tempo untuk menempatkan kuda putihnya di peta D5 nanti. Oleh karena itu Carlsen memukulnya menggunakan pion. Dan menteri pun mundur ke G6 menghindari ancaman pion. Carlsen melanjutkan dengan langkah kuda ke D5 mengincar gajah yang ada di peta E7 ini, dengan tujuan setelah pukul gajah ini kawan dan dipukul balik oleh kuda hitam, Carlsen akan mendapatkan pion yang ada di peta D6. Di sini diantisipasi dengan langkah gajah bergerak ke G5 menantang pertukaran gajah. Tantangan ditolak, Carlsen lebih memilih mengembangkan menterinya ke D3 untuk melindungi pion E4-nya. Dan hitam melanjutkan dengan langkah kuda D4.
Sama-sama menempatkan kudanya di petak strategis di petak pusat kawan, karena petak-petak ini sudah menjadi petak lemah sejak awal-awal pembukaan tadi. Dan di sini Magnus Carlsen merespon dengan langkah gajah mundur ke G3, membuka lajur F bagi kedua beteng saling beradu. Tantangan diterima, beteng hitam pukul beteng putih skak dipukul balik oleh beteng, dan hitam atau Elgin Barcode menggeser betengnya ke lajur E untuk mengincar pion E4. Di backup lebih dengan beteng di E1, sekarang pion H5 mencoba menekan gajah petak gelap putih ini dengan mendorong pionnya maju ke depan nanti. Diantisipasi dengan langkah pion H3, memberikan sedikit ruang bagi gajahnya untuk tetap berada pada diagonal ini kawan, nantinya bila pion tetap didorong maju ke H4. Dan Elgin Barcode memilih menggeser rajanya ke H7, dibalas Carlsen dengan gajah mundur ke F2, mengincar kuda di peta D4, kuda menghindar ke C6, sekarang pion B3 lanjut Carlsen. Selain untuk memperbaiki struktur pion di sayap menteri agar menjadi tetap solid, langkah pion B3 ini terlihat sebagai langkah menunggu dari Carlsen melihat pergerakan selanjutnya dari hitam. Hitam atau Elgin Barcode melangkahkan kuda ke E5 mengancam menteri. Menteri bergeser ke E2 dan gajah hitam mundur ke H6 untuk membuka akses bagi menterinya mengepin atau berhadapan langsung dengan raja putih. Mungkin di langkah berikutnya persiapan untuk menggeser beteng ke lajur F diikuti dengan langkah kuda skak di peta F3 nanti. Ancaman seperti ini diantisipasi dengan Carlsen menggeser rajanya ke H2. Kuda hitam mundur kembali ke C6, mungkin bermanuver kembali ke peta D4 nanti, dibalas dengan langkah menteri ke F3 untuk mengontrol lajur F yang sudah terbuka agar beteng hitam ini tidak akan berani bergerak ke lajur F. Dan Elgin Barcode kembali melakukan manuver kudanya ke E5, kembali menyerang menteri. Menteri mundur kembali ke E2, beteng bergeser ke lajur F, dan gajah putih bergerak ke G3, kembali memberikan ancaman pada kuda hitam. Kuda kembali mundur ke C6, beteng putih bergeser ke lajur F ingin menantang pertukaran beteng. Tantangan ditolak, beteng bergeser kembali ke E8 dan beteng putih kembali ke E1 untuk kembali memperkuat pion E4-nya. Kuda hitam kembali bermanuver untuk mengancam menteri ke F2, dan sekarang pion B6 lanjut Elgin Barcode. Sama-sama memperkuat posisi struktur pionnya di sayap menteri. Dan langkah pion B6 ini adalah langkah menunggu dari Elgin Barcode. Magnus Carlsen merespon dengan pion H4. Langkah pion H4 ini cukup kuat kawan, karena langkah pion H4 ini untuk menghadang pergerakan gajah petak gelap hitam ini agar dia tidak bisa keluar ke petak G5. Dan sekarang posisi gajah petak gelap hitam ini sangat pasif di petak H6. Tapi dengan memainkan pion H4-nya nih kawan, pion yang ada di peta E4 ini tidak terjaga oleh para perwira Carlsen. Hanya satu beteng yang menjaga pion ini. Di sini Elgin Barcode memutuskan sikat pion di peta E4 ini. Tapi sebetulnya langkah beteng pukul pion E4 ini adalah langkah yang kurang akurat kawan. Mungkin pada posisi seperti ini, hitam sedikit menahan diri untuk pukul pion E4 ini. Hitam bisa memainkan betengnya ke E6. Dan kemungkinan Carlsen tidak akan memainkan pionnya maju untuk bertempur dengan pion hitam ini. Carlsen biasanya akan men-save atau mengamankan pion semacam ini untuk mengontrol peta pusat. Dan apabila tetap dilanjutkan, permainan akan tetap seimbang dan kemungkinan akan berakhir remis. Tapi mungkin inilah yang diharapkan oleh Magnus Carlsen. Karena pada game kedua ini kawan, Carlsen hanya butuh hasil seri atau remis. Tapi langkah beteng ke E6 ini adalah langkah terbaik bagi hitam. Tapi di posisi seperti ini tadi, Elgin Barcode tergoda pukul pion E4 dengan beteng. Dan dibalas Carlsen dengan langkah kuda E7 mengancam menteri. Dan lagi-lagi hitam atau Elgin Barcode memilih variasi yang atau langkah yang kurang akurat kembali kawan. Harusnya menteri ke peta G4 bisa jadi pilihan bagi hitam untuk mengamankan betengnya sekaligus menghindari ancaman dari kuda. Tapi pada posisi seperti ini, Elgin Barcode memilih pukul kuda putih dengan beteng. Selanjutnya beteng pukul beteng.
Dan dengan komposisi seperti ini kawan, sudah dapat dipastikan putih dalam posisi unggul karena unggul kualitas perwira. Coba kita mundur sejenak kawan. Pada posisi seperti ini, langkah terbaik bagi Menteri Hitam adalah bergerak ke petak G4. Apabila dilanjutkan oleh putih memainkan beteng pukul beteng, selanjutnya dipukul balik oleh Menteri Hitam, Menteri Putih mungkin bergerak ke F7, memberikan ancaman skakmat di petak G8. Hitam bisa membalasnya dengan langkah kuda ke F3 skak. Pada posisi ini kawan, jika raja bergerak ke H3, ancamannya adalah skakmat, ataupun ke petak H1 pun ancamannya skakmat. Tapi jika pada posisi ini dipukul menggunakan pion G, maka permainan akan berakhir remis dengan pengulangan skak yang berulang. Tapi pada posisi seperti ini tadi kawan, jika dipukul menggunakan menteri, selanjutnya Menteri Hitam bisa pukul kuda di E7, Menteri Putih akan pukul pion yang ada di H5. Memang posisi putih nanti akan tetap unggul, tapi dengan komposisi seperti ini, permainan masih cukup menarik untuk dilanjutkan. Tapi pada posisi seperti ini tadi, Etin Bakot memutuskan beteng pukul kuda. Tentu saja Magnus melanjutkan beteng pukul beteng, dan Etin Bakot melanjutkan dengan langkah kuda F5 mengancam beteng. Beteng turun ke E2, kuda kembali mengancam beteng, beteng turun ke E1, dan Menteri Hitam bergerak ke D3 dibalas Carlsen dengan langkah gajah ke F4 menantang pertukaran. Dibalas dengan langkah kuda F5, gajah pukul gajah, dipukul balik oleh kuda, selanjutnya memberikan ancaman skakster, diantisipasi dengan langkah Menteri F3 menantang pertukaran menteri. Tantangan ditolak, Etin Bakot melangkahkan kuda ke G4 terlebih dahulu dengan tempo skak. Setelah raja bergerak ke G3 kawan, di sini Etin Bakot menyerah pada Magnus Carlsen di langkah ke-39. Dengan komposisi seperti ini kawan, jangan berharap lawan Magnus Carlsen ini bisa menang terhadap Magnus Carlsen. Carlsen unggul kualitas perwira pada posisi seperti ini kawan. Sudah sangat sulit sekali bagi lawan untuk menghentikan langkah-langkah Magnus Carlsen berikutnya. Itulah kawan akhir permainan game kedua antara Magnus Carlsen versus Etin Bakot. Dan skor akhir melawan Etin Bakot ini 2-0 untuk Magnus Carlsen. Magnus Carlsen lolos ke babak semifinal dan nanti akan bertemu dengan Jan Krzysztof Duda asal Polandia. Semoga permainan kedua pemain tadi kawan bisa menghibur kawan-kawan di pagi ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.